Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi syafaqati wa nasihah. Fasal yang menjelaskan tentang kasih sayang dan nasihat. Wa yanbaghi ayakuna sahibul ilmi musyfiqan nasihan. Sebaiknya seyogianya orang yang berilmu itu memiliki kasih sayang dan juga nasihat. Seseorang yang berilmu itu harus musyfiqon, memiliki sifat kasih sayang, dan juga nasihan, harus mempunyai nasihat dan wejangan yang baik. Ghairu hasidin, dan tidak hasad atau iri. Fal hasadu yadurruhu wala yanfa'. Karena sifat hasad itu berbahaya dan tidak ada manfaatnya. Dijelaskan, hendaknya seorang yang berilmu itu memiliki sifat kasih sayang dan nasihat yang baik, bukan sebaliknya, yaitu malah justru menghasut dalam keburukan yang tidak ada manfaatnya. Wa kana ustadzuna Syekh al-Islami Burhanuddin rahmatullahi ta'ala alaih yaqulu, Ustadz kita Syekh al-Islami Burhanuddin berkata, qalu inna ibnal muallimi yakunu aliman li'annal muallimi yuridu an takuna talamiduhu fil qur'ani ulama fabi barakati i'tiqadi wa syafaqatihi yakunu ibnuhu aliman. Anaknya orang alim atau guru akan ikut menjadi alim karena guru itu selalu berharap agar murid-muridnya menjadi orang yang alim dalam agama. Dikisahkan suatu keberkahan seorang guru itu bisa mengalir ke anak-anaknya ketika seorang guru tersebut mempunyai sifat kasih sayang dan berharap pada muridnya menjadi ahli Quran, atau di sini dijelaskan ahlul Quran, atau bisa menjadi orang yang alim atau sukses. Fabi barakati i'tiqadihi wa syafaqatihi yakunu ibnuhu aliman. Maka dengan sebab berkahnya keyakinan beliau dan rasa welas asih kepada muridnya atau putra beliau menjadi orang-orang yang pintar dan sukses atau alim. Wa kana yuhka'an nasrul ajalla burhanal a'immah rahimahullah ta'ala waqta sabaqi libnaihi. Jadi seorang ulama tersebut menjadikan waktu atau menentukan waktu untuk kedua anaknya yang bernama itu tadi Saudri Syahid Husamiddin dan Saudri Sa'id Tajiddin pada waktu duha yang akhir, yang mana waktu tersebut adalah ba'da jami'il asbaq atau setelah mengajar murid-murid yang lain. Fakana yaqulani inna tabi'ana takillu wa tamilla fi dalikal waqti. Namun kedua anak tersebut berkata, sesungguhnya kami tidak punya semangat mengaji pada waktu yang ditentukan oleh ayahnya tersebut. Jadi waktu yang ditentukan oleh ayahnya itu mereka mengomentari atau tidak setuju dengan waktu tersebut karena dikatanya membosankan dan tidak semangat untuk menjalankannya. Faqala abuhuma, kemudian ayahnya berkata, innal ghuraba wa auladal kubara ya'tunani min aqdaril ardi fala budda min an uqaddima asbaqahum. Sesungguhnya orang-orang jauh datang mengaji kepadaku, mereka adalah anak-anak dan orang besar
dan terpandang dari berbagai daerah, maka aku harus mendahulukan mengajar mereka. Ayahnya tersebut berkata kepada anaknya, sesungguhnya murid-murid yang sebelumnya yang diajar sebelum waktu yang ditentukan oleh ayahnya untuk mengajar anaknya itu, ayahnya mendahulukan untuk mengajar orang-orang yang jauh dari penjuru, karena mereka itu orang-orang besar dan datang dari jauh-jauh, maka haruslah sang syekh, sang ayahnya ini harus mendahulukannya. Fabi barakati syafaqatihi faqa ibnahu ala aktsari fuqaha ahlil ardi fi dzalikal asri fil fiqhi. Tapi berkat kasih sayang orang tuanya, kedua putranya tadi dapat menandingi para ahli fikih. Jadi berkat waktu yang ditentukan dan anaknya patuh kepada waktu tersebut, anak-anaknya tadi, kedua putranya itu justru dapat menandingi para ahli fikih yang sebelumnya anak tersebut memprotes bahwasanya waktu yang ditentukan ayahnya tidak tepat untuk belajar. Namun pada akhirnya anak-anak tersebut menjadi dapat menandingi para ahli-ahli fikih karena kepatuhannya kepada waktu yang ditentukan oleh ayahnya. Jadi pada intinya, seseorang yang mencari ilmu itu hendaknya tidak menentang atau berdebat kepada seseorang yang ahli ilmi atau gurunya, karena itu hanya menyia-nyiakan waktu. Dan dengan patuhnya seorang murid kepada gurunya dapat menjadikannya seorang yang bermanfaat, seperti yang dicontohkan tadi. Seorang anak yang patuh kepada kedua anak yang patuh kepada ayahnya bisa menjadi seorang yang menandingi ahli fikih karena menaati perintah gurunya untuk menentukan waktu belajar dan mematuhinya.